Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Melia dengan NIM 241411021 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diajar oleh Ibu dosen Fadiah Adlina. Izinkan saya membacakan penjelasan tentang tokoh Islam yaitu Ismail Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi atau yang lebih kita kenal dengan nama Ismail Al-Faruqi lahir di kota Javandi, tepi pantai selatan negeri Palestina, sekarang di bawah kekuasaan Israel. Beliau dibesarkan di keluarga yang terbilang terpandang dan dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1921. Al-Faruqi besar di daerah yang terbilang tidak pernah luput akan konflik politik dengan Israel. Beliau memiliki karakter kuat, khususnya dalam kegigihan dan perjuangan membebaskan negaranya dari pendudukan Israel. Hal ini menjadi salah satu faktor pengembangan pemikiran dari Ismail Raji Al-Faruqi. Hingga beliau menemui ajalnya, beliau masih berpendapat negara Israel harus dirobohkan dan rakyat Palestina berhak melakukan aksi melawan mereka. Ismail Raji Al-Faruqi dilahirkan di keluarga yang agamis. Di masa kecilnya, beliau dibesarkan dengan pendidikan yang terbilang modern. Sehingga pada masa kecilnya, beliau sudah fasih dalam menggunakan bahasa Arab, Inggris, dan juga Perancis. Penguasaan bahasa beliau yang kuasai juga menjadi dasar intelektual multikultural yang sangat besar dalam pengembangan pemikirannya. Dibesarkan di keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan, menjadikan beliau menjadi salah satu sosok cendekiawan muslim terbaik yang dimiliki Islam. Pada masa pendidikan dasarnya, Al-Faruqi menuntut ilmu agama yang diadakan di masjid, semacam madrasah. Di sanalah beliau mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Setelah selesai, beliau melanjutkan pendidikan di sekolah Katolik Prancis atau Collège des Près. Sekolah ini menjadikan bahasa Perancis sebagai pengantar pendidikannya. Dari sinilah dapat terlihat pula bahwasanya pemikiran beliau juga dipengaruhi dengan adanya pendidikan yang terbilang multikultural dari sekolah agama Islam ke sekolah Katolik yang berbahasa Perancis. Hal ini memperkaya pengetahuan dan pemikiran beliau dalam memandang agama dan juga kebudayaan. Selain itu, kemampuan Al-Faruqi dalam bidang filsafat dan perbandingan agama juga membuat Al-Faruqi percaya terpilih sebagai profesor tamu di beberapa negara barat. Beliau menjadi profesor tamu di Institut Studi Islam dan Fakultas Ketuhanan di Universitas McGill, Kanada pada tahun 1959 sampai 1961. Di mana beliau juga mengajar teologi Yahudi dan Kristen. Selain itu, beliau diakui sebagai profesor studi Islam di Central Institute of Islamic Studies di Karachi, Pakistan pada tahun 1961 sampai 1963. Menjadi profesor di Departemen Sejarah Agama di University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1963 sampai 1964. Setelah mengajar di Universitas Chicago, beliau kemudian mengajukan diri dan mengajar di Syracuse University tahun 1964 sampai 1968. Dan kemudian menjadi profesor pada Pusat Studi Islam dan Sejarah Agama di Universitas Temple pada tahun 1968 sampai 1986. Selama karir hidupnya, sekitar 30 tahun, beliau telah menjadi penulis, editor, dan juga penerjemah lebih dari 25 buku.
telah mempublikasikan ratusan artikel yang tersebar dan beberapa jurnal dunia. Beliau juga menjadi guru besar tamu di Afrika, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bagi beliau, antara Islam dan Arabisme tidak bisa dipisahkan begitu saja. Dalam pandangannya, keduanya merupakan akar identitas bagi seorang Muslim dan para sarjana Muslim. Pada dasarnya, aktivitas ideologis dapat dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, pikiran kembali ke sudut pandang tentang pentingnya kebangkitan Arabisme. Gagasan-gagasan tersebut dapat ditemukan dalam karya beliau, khususnya dalam bukunya yang berjudul On Arabism, Urubah dan Religion. Dengan pokok bahasan Arabisme menjadi kajian utama bagi beliau. Yang kedua, pandangan Al-Faruqi tentang menempatkan Islam sebagai basis intelektual dunia, akademik dan intelektual. Tampaknya pandangan terakhir ini cukup berpengaruh terhadap aktivitas intelektual beliau. Hal ini terlihat dari tulisan-tulisan yang lebih menitik beratkan pada bidang kajian ketimbang pandangan Islam yang lebih holistik dalam kaitannya dengan semua aspek kehidupan dan budaya. Ismail Al-Faruqi dikenal sebagai pelopor gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Beliau menekankan bahwa inti peradaban Islam adalah tauhid yang menjadi dasar seluruh aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan dan budaya. Tauhid menurut beliau bukan hanya konsep teologis, tetapi juga prinsip integratif yang mengikat seluruh unsur peradaban Islam menjadi satu kesatuan yang organis dan integral. Beliau mengkritisi ilmu pengetahuan modern Barat yang memisahkan antara wahyu dan akal, serta meniadakan nilai-nilai kemanusiaan dari ilmu pengetahuan. Menurut beliau, dualisme pendidikan di dunia Islam menyebabkan hilangnya identitas dan visi utama umat Islam. Karena itu, beliau menawarkan solusi berupa Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu membangun kembali ilmu pengetahuan modern berdasarkan prinsip-prinsip Islam, khususnya tauhid. Kontribusi besarnya adalah menghidupkan kembali semangat ijtihad dan rekonstruksi pengetahuan Islam, serta menegaskan pentingnya kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup, dan kesatuan umat manusia dalam kerangka tauhid. Analisis dari pemikiran beliau tentang Islamisasi ilmu pengetahuan yaitu sangat relevan dalam konteks tentangan modernisasi dan globalisasi. Beliau menolak objektivitas ilmu sosial Barat yang dianggap bebas nilai, karena menurut beliau, ilmu pengetahuan harus memiliki tujuan kemanusiaan dan nilai moral yang jelas. Dengan prinsip tauhid, seluruh pengetahuan diarahkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Allah, sehingga tidak ada kebebasan dan nilai di luar kehendaknya. Namun, kritiknya terhadap beliau yaitu kecenderungan untuk generalisasi ilmu sosial Islam agar bersifat universal, sehingga terkadang mengabaikan keunikan lokal dan sifat ideografis ilmu sosial. Walaupun demikian, gagasan universitas ini justru menjadi kekuatan dan membangun peradaban Islam yang inklusif dan progresif. Jika ada pandangan yang menilai Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya yang harus idealis atau sulit diterapkan, maka seharusnya upaya ini dipahami sebagai progres panjang yang memerlukan sinergi antara tradisi keilmuan Islam dan perkembangan sains modern, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip tauhid sebagai fondasi utamanya. Kesimpulan, Ismail Al-Faruqi adalah tokoh penting dalam pemikiran Islam kontemporer yang menekankan pentingnya tauhid sebagai dasar integrasi ilmu pengetahuan dan budaya. Gagasan beliau tentang Islamisasi ilmu pengetahuan menjadi inspirasi bagi pembaruan pendidikan dan keilmuan Islam di era modern. Sebagai seorang Muslim, kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya menjaga identitas dan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan zaman, serta berperan aktif
dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan tauhid dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Pelajaran dari Ismail Al-Faruqi mengajak kita untuk menjadikan tauhid sebagai prinsip hidup yang menyeluruh, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam yang berlandaskan spiritualitas dan akal yang seimbang. Warisan yang diberikan beliau sebagai pelopor Islamisasi ilmu tetap relevan untuk menghadapi tantangan modern. Di akhir video, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Fadiah Adlina yang telah mengajar selama 1 semester ini, mengajarkan mata kuliah metodologi studi Islam. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa menjadi amal jariah untuk Ibu, dan juga ilmu yang Ibu berikan menjadi ilmu wawasan untuk kami semua. Di akhir kata di video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.